Pada bab ini kita akan belajar tentang graf pohon. Nanti kita akan mulai dengan pengertian jembatan, masuk ke pengertian pohon itu sendiri, terus kemudian ada namanya spanning tree atau pohon perentang, dan nanti kita mencari spanning tree minimum, terus ada algoritma Kruskal dan algoritma Prim yang digunakan untuk mencari spanning tree minimum. Itu suatu masalah yang sangat terkenal dalam teori graf ya. Sebelum melanjutkan ke jembatan, kita melihat di sini ada satu ilustrasi. Misalkan ini adalah layout dari rumah, gitu ya. Di sini ada 6 rumah, ada 7 rumah dengan jalan yang menghubungkannya seperti yang dalam garis titik seperti ini. Nah, seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, kalau kita melihat ini adalah jalan yang berbentuk garis titik ini. Nah, maka kita layout dari lokasi rumah ini dan jalan bisa kita representasikan dalam bentuk graf yang di sebelah kanan. Kalau Anda lihat di sini, ini ada hal yang menarik di dalam layout ini. Kalau Anda misalnya mau berjalan, mau mengunjungi dari rumah V1 ke V3, itu Anda harus melalui V2, tidak bisa langsung seperti ini ya, karena memang tidak ada jalan gitu. Jadi Anda harus melalui V2 baru ke V3. Dan kalau misalnya Anda ingin berjalan dari V1 ke V7, maka Anda harus berjalan dari V1 ke V2 dulu, terus ke V3, terus ke V4, terus ke V7. Tidak ada cara lain, hanya ada satu. Demikian juga ketika Anda nanti mau berjalan dari rumah V1 ke V5 misalnya, itu juga Anda harus berjalan dari V1 ke V2 dulu, terus ke V3, terus ke V5. Ya, ini hal yang menarik, dan nanti representasi seperti ini, graf yang di sini ini yang kita sebut nanti graf pohon. Sebelum kita memberikan definisi yang tepat dari suatu graf pohon, kita melihat dulu definisi dari suatu jembatan. Jembatan itu adalah suatu busur UV pada suatu graf G yang jika G dikurangi dengan busur E, membuat graf hasilnya itu G minus E-nya tidak terhubung. Itu disebut jembatan. Jadi itu adalah setiap busur yang apabila busur tersebut Anda hapus, membuat grafnya tidak terhubung. Sehingga ketika E Anda hapus dan membuat grafnya tidak terhubung, maka G minus E itu harus terdiri dari tepat 2 komponen. Gitu ya. Di mana yang satu memuat U dan yang satu lagi memuat V. Jadi karena tadi E itu adalah UV. Kemudian busur E adalah jembatan pada graf tidak terhubung G jika E jembatan pada komponen dari graf. Jadi ini tadi kalau kita yang dua ini ketika kita berbicara tentang graf terhubung. Tetapi graf kan tidak harus terhubung. Jadi jika pada graf tidak terhubung, suatu busur E dikatakan adalah jembatan pada graf tidak terhubung jika E jembatan pada komponen dari G. Jadi kita lihat komponennya, kalau dia pada komponennya, jika dia jembatan pada komponen, maka busur ini kita sebut jembatan. Sebagai contoh, di gambar yang pertama ini, apakah di sini ada jembatan? Ya, di sini kita bisa menemukan jembatan yang ini. Sebab kalau kita hapus busur U1, U5, maka membuat graf yang tadinya ini terhubung menjadi tidak terhubung. Namun, kalau misalnya Anda mengambil busur yang lain, misalnya busur U1, U3, itu bukan jembatan. Sebab kalau Anda hapus U1, U3, graf ini, graf G minus E itu masih tetap terhubung, minus U1, U3. Ya. Jadi yang menjadi jembatan di sini adalah U2, U5. Demikian juga di graf yang kedua, yang di tengah-tengah ini. Di sini apakah ada jembatan? Ada. Ini misalnya V3, V4 adalah jembatan. Sebab kalau Anda menghapus V3 dan V4, busur V3, V4, maka akan membuat graf ini menjadi dua komponen. Komponen yang pertama adalah ini, dan komponen yang kedua adalah ini. Dan seperti dikatakan tadi pernyataan di atas, maka jika grafnya terhubung dan Anda hapus suatu jembatan, membuat graf menjadi dua komponen, di mana karena ini tadi busur V3, V4, maka V3 akan berada di satu komponen dan V4 ada di komponen yang lain. Gitu. Ini yang disebut dengan jembatan. Di graf yang kedua ini,
jembatan bukan hanya ada satu, ada jembatan yang lain, yaitu V4, V5 juga jembatan ya. Itu, tapi busur-busur yang lain bukan jembatan. Kemudian kita melihat graf yang paling ujung, graf yang ketiga. Di sini adalah graf P2 ya, ini. Dan ini adalah juga graf yang memuat jembatan ya. Jadi di sini hanya ada satu busur W1, W2 dan W1, W2 ini adalah jembatan. Mengapa? Ketika Anda menghapus W1, W2 akan membuat grafnya menjadi dua komponen, yaitu masing-masing berbentuk K1 ya. K1 yang di sini adalah berisi simpul W1 dan di sini berisi simpul W2. Itu yang disebut dengan jembatan. Kita melihat teorema yang terkait dengan jembatan. Busur E pada graf G adalah jembatan jika dan hanya jika E tidak berada pada lingkaran. Ini sifatnya jika dan hanya jika ya. Jadi kita akan harus menunjukkan dua arah. Artinya yang pertama, jika E jembatan, maka E bukan berada pada sebuah lingkaran. Sementara sebaliknya, jika E tidak berada pada sebuah lingkaran di graf G, maka E jembatan. Maksudnya apa? Misalkan saya punya graf seperti ini. Seperti ini. Tidak semua saya beri nama ya. Misalkan saya beri nama ini V1, V2, V3. Terus di sini V4 misalnya. Ini Anda bisa memperhatikan misalnya busur V1, V2. Busur V1, V2 ini berada pada satu lingkaran. Dia berada pada C4 ya. Dan ini bukan jembatan. Mengapa? Ketika Anda menghapus busur ini, V1, V2, tidak graf yang dihasilkan G minus E-nya tetap G minus V1, V2 itu tetap terhubung. Jadi melanggar definisi dari lingkaran. Jadi ini bukan jembatan ketika busur berada pada satu lingkaran. Gitu. Atau sebaliknya, ketika ini misalnya kita bisa melihat busur V3, V4 di sini, ini bukan jembatan. Mengapa bukan jembatan? Karena ketika kita hapus busur ini, graf yang dihasilkan itu tetap graf terhubung. Maka ini bukan jembatan. Dan Anda lihat bahwa busur ini memang berada pada satu lingkaran C3 di sini. Sementara kalau Anda lihat busur V2, V3 yang ini, Anda tahu ini adalah jembatan. Mengapa ini jembatan? Karena kalau kita hapus busur ini, membuat graf hasil yang dihasilkan itu menjadi dua komponen tidak terhubung. Maka ini adalah jembatan. Dan Anda lihat, ini busur ini tidak berada pada lingkaran. Jadi nanti Anda akan membuktikan di sini jika E jembatan, maka E tidak berada pada sebuah lingkaran di graf G. Dan sebaliknya, jika E tidak berada pada lingkaran, maka E adalah jembatan di graf G. Buktinya Anda bisa lihat di buku. Suatu graf G disebut graf asiklik jika G tidak memuat lingkaran. Jadi jika pada graf G tidak ada lingkaran, maka kita sebut graf itu adalah asiklik. Kemudian menggunakan definisi asiklik ini, kita mendefinisikan graf pohon. Graf pohon ada graf terhubung yang asiklik. Jadi graf pohon adalah graf terhubung dan yang asiklik, jadi tidak memuat lingkaran. Jadi contohnya ini adalah graf pohon T1, T2 sampai T6. Ini adalah graf pohon dengan 6 simpul. Ini graf pohon yang pertama, ini graf pohon yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hanya ada 6 graf pohon dengan 6 simpul. Anda tidak bisa membuat graf pohon yang lain yang berbeda dari sini karena syaratnya grafnya harus terhubung dan tidak membuat lingkaran. Dan di sini kalau Anda memperhatikan misalnya di T1 ini banyak busurnya ada 5 ya. Di T2 juga banyak busurnya ada 5, T3 banyak busurnya ada 5, nanti Anda bisa lihat semua. Dan kita tidak bisa menambah busur gitu. Sebab kalau seandainya kita menambah busur di sini, maka akan muncul lingkaran. Ya. Di semua
kasus dalam contoh ini semua, Anda tidak bisa menambahkan satu busur lagi. Seandainya Anda menambah busur, maka ini akan membuat grafnya memuat lingkaran. Ya. Dan ini adalah contoh graf pohon dengan 6 simpul. Mungkin ini kalau misalnya dengan 2 simpul, 1 simpul graf pohon tentu hanya punya 1 simpul. Dengan 2 simpul hanya ada 1 kemungkinan. Dengan 3 simpul hanya ada 1 kemungkinan. Dengan 4 simpul nanti Anda bisa lihat. Bahkan Anda bisa cari misalnya graf pohon dengan 7 simpul, 8 simpul, dan seterusnya. Ini juga suatu masalah yang kombinatorik ya. Anda kalau n sembarang, Anda belum tentu bisa mendaftarkan semua graf pohon yang mungkin gitu. Kalau misalnya ini tadi 3 simpul, kalau 4 simpul sebenarnya Anda memiliki misalnya ini yang pertama 4 simpul. Terus tapi bukan hanya ini, ada yang lain. Bisa saja Anda buat seperti ini juga 4 simpul ya. Ada 2. Anda bisa mencari. Kalau 7 simpul, 8 simpul ada berapa sih? Graf pohon. Ini yang disebut dengan graf pohon, yaitu graf terhubung, dia harus terhubung, yang tidak memuat lingkaran. Karena graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memuat lingkaran, maka setiap busur pada graf pohon adalah jembatan. Ya. Jadi misalnya ini contoh graf pohon, setiap busur di sini adalah jembatan. Ini jembatan, semua jembatan. Karena semua tidak berada pada lingkaran. Kita sudah tahu suatu busur jika tidak berada pada lingkaran, maka dia adalah jembatan. Kemudian pohon yang mempunyai tepat 2 simpul yang bukan simpul akhir disebut bintang ganda. Anda tahu simpul akhir adalah simpul yang berderajat 1 ya. Ini disebut bintang ganda. Jadi kalau tepat hanya 2 yang bukan simpul akhir, maka disebut bintang ganda. Sebagai contoh, ini adalah bintang ganda karena tepat 2 simpul yang bukan simpul akhir, yang bukan simpul berderajat 1 ya. Di sini juga, ini juga adalah bintang ganda karena tepat 2 simpul yang bukan simpul akhir. Gitu. Ini, tetapi graf yang ini kita tidak sebut, ini bukan graf bintang ganda karena di sini ada 1, 2, 3, ada 3 yang bukan simpul akhir. Kemudian ada pohon yang disebut dengan ulat atau caterpillar, adalah pohon dengan 3 simpul atau lebih, jadi minimal 3 simpul, yang jika seluruh simpul akhirnya dihapus, menghasilkan lintasan. Kembali saya katakan tadi simpul akhir itu adalah simpul yang berderajat 1, jadi jika semua simpul yang berderajat 1 dihapus, maka akan menghasilkan lintasan. Itu yang disebut dengan ulat atau caterpillar. Sebagai contoh, di sini, ini apakah ini caterpillar atau ulat? Ya, gitu. Sebab kalau semua simpul berderajat 1 kita hapus, maka yang tersisa adalah lintasan. Jadi nanti yang tersisa adalah lintasan yang di dalam ini. Lintasan ini disebut spine atau backbone dari ulat. Tulang punggung, the backbone dari ulat ya. Jadi nanti ini adalah spine atau backbone dari ulat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah graf yang kedua ini merupakan caterpillar? Ya, Anda tahu ini caterpillar karena ketika semua simpul berderajat 1 kita hapus, maka akan tersisa lintasannya. Oh ya, maaf, ini tadi ada yang salah. Lintasannya, backbone-nya hanya sampai di sini ya. Tidak ikut yang ini adalah simpul berderajat 1. Oke. Kita kembali ke sini, maka akan diperoleh backbone ini. Dan ini adalah ulat atau caterpillar. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ini caterpillar? Anda bisa jawab sendiri. Kadang salah satu simpul dari graf pohon T dipilih menjadi akar. Nah, ketika kita memilih salah satu simpulnya menjadi akar, maka pohon T nanti kita sebut pohon berakar. Ketika simpul yang kita pilih menjadi akar itu berbeda, maka ini nanti akan merepresentasikan pohon yang berbeda. Sebagai contoh, di sini adalah contoh pohon berakar, ini juga pohon berakar.
ini adalah akarnya dan di sini adalah akarnya. Namun cara menggambarkan graf ini menjadi pohon berakar tidak harus demikian. Bisa saja nanti kita pilih akarnya yang lain. Saya akan gambar yang kecil, graf yang lebih kecil. Misalnya kalau saya punya graf seperti ini adalah akarnya. Tapi bisa saja nanti saya ganti, bukan seperti itu, saya mau memilih ini menjadi akar. Kalau itu yang terjadi, maka pohon saya akan menjadi seperti ini. Ya. Benar ya. Jadi ketika saya pilih ini menjadi akar dan Anda lihat pohon yang ini dengan pohon yang ini menjadi berbeda. Mengapa? Karena nanti Anda lihat bahwa di sini ada yang kurang ya di sini ya. Ada satu lagi ya, kurang di sini. Harusnya ada ini. Ya. Ini pohon yang ini dengan pohon ini nanti menjadi berbeda. Mengapa? Karena misalnya di sini dari akar ini hanya, kalau menggunakan yang pertama dari akar hanya ada 2 cabang, derajatnya 2. Sementara kalau kita menggunakan yang ketiga ini, yang kedua ini dari akar itu ada 3 cabang. Jadi derajat dari simpul akarnya 3. Jadi ini berbeda. Pohon berakar sangat banyak kegunaannya. Sebenarnya yang paling terkenal adalah decision tree ketika Anda memutuskan kalau ya kemana, kalau tidak kemana. Tapi bisa juga dilakukan untuk mendaftarkan eksperimen. Misalnya di sini kita berikan contoh hasil yang mungkin dari eksperimen dapat diinterpretasikan sebagai pohon berakar atau pohon bercabang. Sebagai contoh di sini, misalnya kita melakukan pelemparan koin. Di statistik Anda sering melakukan ini ya. Jadi kalau Anda melempar koin, bisa yang muncul adalah head atau tail. Atau kalau di kita adalah gambar atau angka gitu. Nanti ketika Anda lempar sekali, kalau head berarti ke sini, terus nanti kalau tail berarti ke kiri gitu. Setelah Anda lempar sekali, yang muncul bisa head atau tail. Kemudian ketika Anda lempar yang kedua kali, maka yang muncul bisa head atau tail. Bisa head atau tail. Di sini juga bisa head atau tail. Dan selanjutnya, sehingga nanti Anda bisa mendaftarkan kemungkinan kalau Anda pelemparan 3 kali, maka yang mungkin muncul adalah ini. HHH, HHT, dan selanjutnya sampai di sini. Gitu. Ini terlihat dengan jelas ini adalah graf pohon berakar ya. Anda juga bisa membuat nanti misalnya menggambar pohon yang merepresentasikan hasil dari pelemparan 2 dadu atau banyak hal yang bisa direpresentasikan dengan pohon berakar. Kemudian kita mendefinisikan hutan. Graf-graf asiklik artinya graf-graf yang tidak memuat lingkaran kita sebut hutan. Perhatikan apa bedanya definisi hutan dengan pohon. Di sini graf asiklik disebut hutan. Di sini tidak ada kata-kata terhubung. Kalau pohon tadi adalah graf terhubung yang asiklik, yang tidak memuat lingkaran. Di sini graf asiklik saja, tidak harus terhubung, disebut hutan. Sehingga nanti komponen dari hutan adalah pohon. Artinya apa? Hutan itu adalah kumpulan pohon. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, graf saya, maka ini graf G, misalnya ini graf ini adalah hutan. Hutan yang terdiri dari 2 pohon, pohon pertama dan pohon kedua. Gitu. Dan ini asiklik. Anda bisa tambah lagi. Misalnya kalau saya mau tambahkan grafnya. Misalnya seperti ini Anda tambah, boleh saja. Selama yang ditambah itu adalah yang asiklik semua, maka akan terbentuk hutan. Dan komponen-komponennya ini adalah pohon.